Hai Allah, kami datang memenuhi panggilan. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahu mu'minina li ada'il a'malis shalihat. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita dimudahkan melangkahkan kaki menuju masjid yang sangat nyaman untuk kita gunakan ibadah mahdhah ini. Salawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani sunnah-sunnahnya sehingga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Jamaah sekalian, para ulama minimal menemukan 5 hal yang perlu menjadi teladan buat kita belajar dari binatang yang dalam hal ini adalah lebah. Yang pertama disebutkan bahwa wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Ya, sama seperti manusia, binatang pun rupanya membutuhkan tempat tinggal. Untuk apa? Ya, salah satu guna tempat tinggal itu adalah, salah satu fungsinya adalah agar kita semua mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam hidup. Maka jamaah sekalian, ketika rumah kita menjadi rumah yang tidak aman, rumah yang tidak nyaman, maka kita segera mengevaluasi, sudahkah kita menjadi seperti yang disebutkan dalam hadis baiti jannati. Rumah yang aman dan nyaman, salah satunya terutama bagi keluarga baru, adalah tempat rekreasi dan tempat reproduksi. Karena di rumah itulah kita bisa membina dan membangun keluarga. Jamaah sekalian, yang kedua disebutkan dalam Al-Quran, "Tsumma kuli min kulli tsamarat." Lebah itu adalah binatang yang sangat selektif dalam memilih makanan. Ini perlu menjadi pelajaran buat kita, karena manusia itu adalah makhluk pemakan segala. Dan karena itu kalau tidak hati-hati, manusia akan mudah sakit dan akhirnya mudah punah karena faktor makanan yang dikonsumsinya. Maka kita bisa belajar dari lebah bahwa yang dimakan itu adalah makanan yang bergizi, makanan yang halal dan thayyib. Dan lebah tidak akan berlebihan memakan putik bunga yang dia konsumsi untuk menjadi bekal, kemudian diproduksi menjadi madu. Jamaah sekalian, karena kuasanya kita, seringkali kita tidak selektif dalam memilih makanan. Yang haram pun seringkali kita ambil, padahal yang halal sangat banyak. Kita tidak menyadari kapasitas tubuh kita, kekuatan tubuh kita. Kita mengkonsumsi apapun, akhirnya orang sakit bukan karena lapar. Hari ini kita menjumpai orang sakit karena kelebihan makan, dan seterusnya. Jamaah sekalian, yang ketiga, salah satu yang bisa kita petik dari lebah itu adalah, karena dia yang dimakan itu adalah baik-baik, semua yang bergizi, maka yang diproduksinya pun, yang dikeluarkan pun itu adalah yang baik-baik, yaitu menghasilkan madu. Jamaah sekalian, kita ini hidup di era media yang luar biasa tanpa batas dan tanpa kendali. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, maka kita terjebak pada kebebasan yang sebebas-bebasnya, sehingga kita bisa memproduksi apapun dari kata-kata kita, dari jari kita, yang boleh jadi kalau kita tidak selektif, lagi-lagi akan menyakiti orang lain, akan merusak masyarakat. Jamaah sekalian, berikutnya yang juga kita perlu belajar dari lebah itu adalah dimanapun hinggap, dimanapun dia mencelok, kata orang Jawa, maka tidak ada yang rusak di mana dia lebah itu berada. Artinya apa?
lebah ini seperti sebuah pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lebah adalah makhluk yang bisa kita belajar darinya sebagai makhluk yang anti dengan kerusakan. Terakhir, lebah itu tidak pernah mengusik kehadiran orang, kehadiran pendatang. Dia akan terganggu ketika dia diganggu. Inilah prinsip yang menurut saya sangat penting. Seringkali kita mencari musuh. Lebah ini adalah binatang yang kita bisa belajar darinya bahwa dia datang dengan damai dan kemudian tidak mencari musuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghy wasyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar